Pagi itu udara terasa berbeda. Sejuk menyelinap lewat celah jendela kamar, menyentuh wajahku lembut sebelum alarm sempat berbunyi. Aku berbaring sejenak, menikmati kesegaran yang jarang datang, sebelum akhirnya bangkit dan turun untuk sarapan. Nasi hangat, telur dadar, dan segelas teh cukup untuk mengisi tenaga sebelum berangkat ke kampus. Di kampus, suasana terasa lebih longgar dari biasanya. Satu dosen tidak masuk, sehingga jadwal yang tadinya terasa padat menjadi sedikit bernapas. Aku duduk di koridor bersama beberapa teman, mengobrol tentang hal-hal kecil yang tidak penting, tapi entah kenapa selalu terasa menyenangkan. Saat kuliah terakhir selesai dan aku tengah membereskan tas, seseorang menepuk bahuku. Mau kemana habis ini? Itu Pat, temanku yang selalu punya ide dadakan. Belum ada rencana, jawabku jujur. Ia tersenyum lebar. Yuk ikut aku. Ada tempat bagus. Aku tidak tahu harus berharap banyak atau tidak. Tapi begitulah Pat. Kata-katanya singkat, tapi selalu berujung pada sesuatu yang tak terduga. Kami menaiki kendaraan dan melaju meninggalkan kampus. Jalanan berganti dari aspal kota menjadi jalanan yang semakin hijau di kanan kirinya. Angin yang tadinya sudah segar di pagi hari kini terasa lebih hidup, membawa aroma tanah dan pohon basah. Kita kemana sebenarnya? Tanyaku akhirnya. Pemandian Awainulu, jawab Pat santai, seolah itu hal yang sudah jelas sejak tadi. Dan benar saja, ketika kami tiba, aku tak bisa menahan takjub. Air jernih mengalir tenang di antara bebatuan. Pohon-pohon rindang berjejer seperti penjaga yang setia. Suara gemerincik air berbicara dalam bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Cukup didengar, cukup dirasakan. Indah kan? Kata Pak sambil memandang ke depan. Iya, aku kupelan. Makasih udah bawa aku ke sini. Ia hanya nyengir. Sudah cukup kami menghabiskan waktu di sana dengan cara yang sederhana. Berkeliling, duduk di tepi air dan tentu saja berfoto berkali-kali dengan pose serius dan ponsel konyol, dengan latar belakang air dan latar belakang pohon. Sampai kami tertawa sendiri melihat hasilnya. Sore mulai merangkak ketika kami memutuskan untuk pulang. Perjalanan balik terasa lebih hening, bukan karena canggung, tapi karena masing-masing dari kami tengah menyimpan kenangan tadi dalam diam. Di persimpangan jalan kami berpisah. Sampai besok, kata Fat sambil melambai. Sampai besok, balasku. Malam itu sebelum tidur, aku membuka galeri ponsel dan melihat foto-foto tadi satu persatu. Ada yang buram, ada yang terlalu terang, ada yang kami berdua malah tidak sadar sudah berfoto. Tapi semuanya terasa berharga. Kadang hari yang paling berkesan bukan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kadang ia datang karena satu pertanyaan sederhana dari seorang teman. Yuk ikut aku.